Syekh Sulaiman Kurdi merupakan ulama asal Bojonegoro yang jadi bagian penting dalam simpul mata rantai sanad Aswaja di Makkah pada abad 20. Namanya tak dikenal di Jawa Timur, bahkan kota Bojonegoro sendiri. Ulasan mengenai sosoknya pun masih sangat sulit dicari. Tapi, nama Syekh Sulaiman Kurdi Bojonegoro pernah masyhur di kota Makkah. Beliau tercatat sebagai ulama pengajar di Tanah Haramain. Syekh Sulaiman Kurdi Bojonegoro adalah bukti betapa kota-kota kecil di Jawa Timur telah memiliki ulama kaliber dunia sejak zaman dulu. Selain itu, ini juga bukti bahwa Islam di Bojonegoro, Jawa Timur, merupakan peradaban intelektual yang cukup sepuh. Nama Syekh Sulaiman Kurdi Bojonegoro tercatat dalam kitab biografi berjudul Al-Jawahir Al-Hisan fi Tarajum Al-Fudala, karya Syekh Zakaria Billah yang kemudian dikutip dan diperjelas oleh Dr. Maulana Laeda dalam buku berjudul 100 Ulama Nusantara di Tanah Suci. Dalam buku tersebut, namanya tertulis secara lengkap, Sulaiman Kurdi bin Abdul Qadir bin Abdurrahman bin Syihabuddin Bojonegoro Al-Jawi Al-Maki As-Syafi'i. Lahir di kota Bojonegoro, Jawa Timur, pada 1904 dan wafat pada 1952. Beliau disebut sebagai salah satu ulama berpengaruh di Makkah pada abad 20. Dalam buku itu juga dijelaskan, beliau lahir dan tumbuh hingga remaja di kota Bojonegoro. Terdidik dalam keluarga Syihabuddin yang terkenal akan kesalehannya. Saat sudah memahami bahasa Arab dan ilmu dasar agama, beliau berangkat ke Makkah untuk kembali memperdalam ilmu. Di kota Makkah, beliau berguru pada ulama besar pada zamannya seperti Syekh Umar Bajunaid, Syekh Nahrawi Al-Banyumasi, Syekh Soleh Syatta, hingga Syekh Umar Hamdan. Beliau belajar dengan penuh kesungguhan hingga mencapai derajat keulamaan. Syekh Sulaiman Kurdi dikenal sebagai ulama pengajar yang mumpuni. Beliau tak hanya mengajar di satu tempat, tapi beberapa tempat sekaligus. Satu di antaranya adalah madrasah legendaris yang melahirkan banyak waliullah Nusantara, yakni Madrasah Syaulatiyah Makkah. Syekh Sulaiman Kurdi punya peranan penting dalam transmisi sanad Aswaja. Santrinya tak hanya berasal dari Nusantara, tapi dari berbagai penjuru dunia. Beliau berkiprah di kota Makkah hingga wafat, dan dimakamkan di pemakaman Mala pada 1953. Kiprah Syekh Sulaiman Kurdi di Makkah kelak diteruskan para penerusnya seperti Syekh Zakaria Billah, Sumatera Utara, Syekh Abdullah Durdum, ahli nahwu kota Makkah asal Sumatera, hingga Syekh Yasin Al-Fadani, guru bagi banyak ulama besar Nusantara. Syekh Sulaiman Kurdi Bojonegoro menjadi ulama penjaga transmisi sanad Aswaja yang melahirkan ulama-ulama besar generasi berikutnya. Beliau wafat di kota Makkah dan dimakamkan di pemakaman Mala, yang masyhur sebagai makam para aulia. Jejaring ulama Nusantara di Tanah Haramain Ginanjar Syaban, penulis buku Mahakarya Islam Nusantara mengatakan, pada abad ke-19 dan abad ke-20, komunitas terbesar di Masjidil Haram adalah penganut mazhab Syafi'i. Dan sebanyak 60% pengajar dari unsur Syafi'i di Masjidil Haram berasal dari Nusantara. Sebab, mereka banyak menulis karya-karya keilmuannya ke dalam bahasa Arab. Jauh sebelum Wahabi mengkudeta dan membangun rezim di Makkah, ulama Nusantara telah membentuk rantai jejaring Aswaja yang transmisinya tak pernah putus dari generasi ke generasi. Geliat mereka tercatat sejak abad ke-18, 1700 Masehi, dengan ditandai hadirnya tokoh-tokoh ulama besar dari Nusantara yang telah terkenal dengan sebutan 4 serangkai ulama Tanah Jawi. Mereka adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Al-Jawi, Kalimantan, tahun 1710 sampai tahun 1812, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani Al-Jawi, Sumatera, tahun 1704 sampai tahun 1785, Syekh Abdurrahman Misri Al-Batawi Al-Jawi, Jawa, dan Syekh Abdul Wahab Bugis Al-Jawi, Sulawesi, c. tahun 1725 sampai tahun 1790. Lalu disambung generasi, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, c. tahun 1780 sampai tahun 1848, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, tahun 1803 sampai tahun 1875, Syekh Nawawi Al-Bantani, tahun 1813 sampai tahun 1879, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tahun 1860 sampai tahun 1916, Syekh Mahfud Et-Tarmasi,
tahun 1842 sampai tahun 1920. Dari generasi itu, muncul generasi berikutnya lagi yakni Syekh Nahrawi Al-Banyumasih, tahun 1860 sampai tahun 1926, Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi, tahun 1860 sampai tahun 1915, Syekh Mukhtar Al-Bughuri, tahun 1862 sampai tahun 1930, Syekh Bakir Al-Jukjawi, tahun 1884 sampai tahun 1941. Kemudian disusul generasi Syekh Ahyad Al-Bughuri, tahun 1885 sampai tahun 1952, Syekh Sulaiman Kurdi Al-Bojonegori, tahun 1904 sampai tahun 1953, Syekh Abdullah Durdum Al-Fadani, tahun 1915 sampai tahun 1987, hingga Syekh Yasin Al-Fadani, tahun 1916 sampai tahun 1990. Pada periodisasi inilah, Syekh Sulaiman Kurdi Bojonegoro berkiprah sebagai penuntut ilmu sekaligus pengajar di Makkah. Lahir dan tumbuh di Bojonegoro, Syekh Sulaiman Kurdi sering disebut Sulaiman dengan menghilangkan Kurdi. Syekh Sulaiman Kurdi merupakan putra ke-11 dari Kiai Haji Abdul Qadir bin Mbah Munodo Ngerayung. Syekh Sulaiman Kurdi bin Abdul Qadir merupakan putra terakhir dari Kiai Haji Abdul Qadir. Kiai Haji Abdul Qadir memiliki 11 anak. Di antaranya, Khadijah, Asiyah, Aminah, Mustahal, Ahmad Bashir, pendiri Ponpes Al-Bashiriyah, Abdullah, Abdul Alim, wafat di Malah, Abdul Rahman, wafat di Jeddah, Abdul Malik, Ilyas, Sulaiman Kurdi, wafat di Malah. Syekh Sulaiman Kurdi adalah adik dari Kiai Haji Ahmad Bashir, pendiri Ponpes Al-Bashiriyah, Petak, Bojonegoro. Kiai Haji Ahmad Bashir adalah ayah dari Kiai Haji Maimun Bashir, pengasuh kedua, sekaligus sosok ulama harismatik. Sehingga, Syekh Sulaiman Kurdi adalah paman dari Kiai Haji Maimun Bashir. Mbah Abdul Qadir Munada memang terkenal memiliki anak-anak alim. Dan beberapa di antaranya memang berkiprah di Makkah. Selain Syekh Sulaiman Kurdi, anak-anak beliau lainnya juga berkiprah hingga wafat di Tanah Haram. Seperti Abdul Alim, wafat di Malah, dan Abdurrahman, wafat di Jeddah, yang merupakan kakak kandung Syekh Sulaiman Kurdi. Setelah belajar dari orang tuanya, Syekh Sulaiman Kurdi meneruskan mondok di Mbah Med Sarang, Kiai Haji Ahmad bin Syuaib Sarang, dan menjadi abdi dalam di sana. Beliau lebih banyak di sawah ketimbang di pondok. Suatu ketika, Mbah Med tanya pada Mbah Sulaiman Kurdi, "Opo awakmu ya pengen ning Arab, apakah kamu juga ingin ke Arab?" Dijawab Mbah Sulaiman Kurdi, "Enggak ya, Kiai. Ikulo banyu sawah ombe, mugo-mugo ndang ketekan kepinginanmu, minumlah air sawah ini, semoga keinginanmu segera tercapai," suruh Mbah Med. Kelak, Mbah Sulaiman Kurdi benar-benar bisa belajar ke Makkah untuk belajar, sekaligus menjadi ulama besar di zamannya. Mbah Sulaiman Kurdi adalah saudara kandung dari Kiai Haji Maimun Bashir, pendiri Ponpes Al-Bashiriyah, Petak, Bojonegoro. Hal itu diperkuat dengan keterangan yang ada pada kitab Al-Jawahir, Al-Hisan fi Tarajum, Al-Fudala, dan buku 100 Ulama Nusantara di Tanah Suci, yang mengatakan bahwa keluarga Syekh Sulaiman Kurdi terkenal akan kesalehannya. Sebab, mayoritas saudara-saudaranya menjadi kiai dan mendirikan pesantren.